Lari dah meledak. Lari gitu. Dari video amatir warga yang merekam sebuah mobil berplat nomor B1590BMF yang melintas di Jalan Warung Pojok, Kalideres, Jakarta Barat, hangus terbakar. Kobaran api dengan cepat membakar seluruh isi mobil. Beruntung mengemudi seorang perempuan berhasil keluar dari dalam mobil bersama anaknya. Menurut salah satu warga, asap keluar dari depan mobil dan tidak lama kemudian keluar kobaran api yang besar. Diduga kebakaran tersebut berasal dari korsleting listrik. Api berhasil padam setelah satu unit mobil damkar sektor Kalideres diterjunkan. Dari jauh udah ketahuan asapnya. Itu mobilnya keluar asap dulu gitu. Saya melihat dari jauh ada asap. Tapi pas saya datang orang udah rame. Tahu kebakaran mobil. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa kebakaran ini, namun korban mengalami kerugian materi ratusan juta rupiah. Selamat malam, apa kabar pemirsa? Sebuah mobil minibus di Kalideres, Jakarta terbakar. Dan informasi tadi membuka jumpa kita di News Prime. Saling salib elektabilitas calon presiden menambah ramai jelang Pilpres 2024. Strategi demi strategi dibangun partai koalisi serta tim pemenangan masing-masing capres. Kita akan bahas lebih dalam. Saya Abraham Silaban, Anda menyaksikan News Prime. Pemirsa, bentrokan terjadi antara kelompok perguruan silat dan sekelompok orang tak dikenal di Sragen, Jawa Tengah. Aksi ini dipicu oleh konvoi sepeda motor kelompok perguruan silat yang diduga memprovokasi warga sekitar. Bentrokan antara sekelompok orang tak dikenal dengan kelompok perguruan silat viral di media sosial. Akibatnya 2 orang terluka dan 1 orang dirawat di rumah sakit. Bentrokan diduga karena konvoi kelompok perguruan silat bertemu dengan gerombolan orang tak dikenal. Provokasi diduga dilakukan oleh kedua belah pihak sehingga bentrokan terjadi. Beruntung polisi bergerak cepat dan membubarkan bentrokan sehingga suasana kembali normal. Saat ada pengesahan salah satu warga dari kelompok perguruan, setelah selesai mereka pulang dengan arah-arahan dan di jalan ada perselisihan dengan kelompok tertentu di jalan dan saling melakukan lempar batu dan kejadian itu berhasil dilerai dari anggota Polres Sragen. Hingga kini polisi masih menunggu laporan dari pihak-pihak terkait. Polisi juga sudah memeriksa sejumlah saksi yang saat kejadian ada di lokasi. Rencananya besok pimpinan perguruan silat membuat kesepakatan bersama untuk menghindari bentrokan terulang kembali. Dari Sragen, Jawa Tengah, Joko Piroso, iNews melaporkan. Sebuah truk bermuatan berlebihan terguling di Pacitan, Jawa Timur. Truk salah jalur dan tersesat setelah mengikuti arah dari Google Map sehingga terjadi kecelakaan. Inilah rekaman video detik-detik truk terguling di tanjakan Sedeng, Pacitan, Jawa Timur. Truk tak kuat menanjak dan akhirnya terguling. Sopir truk tersesat setelah mengikuti rute dari Google Map. Sebelumnya truk yang dikemudikan Muhammad Aldo Indrawan, warga Kabupaten Tulung Agung, hendak menuju Punung, Pacitan. Rencananya hendak mengirim serbuk sengon. Karena tidak mengetahui lokasi, sopir menggunakan petunjuk arah dari Google Maps. Padahal rute yang ditunjuk tidak untuk truk bermuatan berat, sebab terlalu ekstrim karena tanjakan tajam. Atas peristiwa ini, sopir dan kenek mengalami shock dan luka ringan. Lihat Sherlock ke Poneng. Punung ya? Punung ya. Punung terus di Sherlock. Iya, gak kuat. Gak kuat. Apa sih mas yang dibawa ini mas? Serbuk. Serbuk apa? Sending, sengon. Oh gitu. Mau dikirim ke Punung itu tadi ya? Dugaan sementara 2 pengemudi tak mengetahui medan sehingga memicu kecelakaan. Dari pengemudi ini menggunakan Google Map dari Arjosari. Nah, padahal jalur ini tidak boleh dilewati
jalur kendaraan truk yang double yang. Atas kejadian ini dihimbau kepada warga untuk berhati-hati menggunakan aplikasi petunjuk arah. Lebih baik bertanya kepada warga sekitar agar tidak salah. Rumah 2 lantai di Kota Bekasi, Jawa Barat hangus terbakar akibat korsleting listrik. Lebih dari 5 unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan guna memadamkan api. Kebaran api dan kepulan asap hitam membumbung tinggi dari rumah 2 lantai yang juga dijadikan tempat usaha catering di kawasan Bintara Jaya, Kota Bekasi, Jawa Barat pada Selasa siang. Dengan alat seadanya, sejumlah karyawan dibantu warga berusaha memadamkan api. Namun banyaknya material mudah terbakar membuat api dengan cepat membesar dan merambat. Yang informasi yang baru didapat dari dapurnya dari mes karyawan. Kalau catering libur, dalam keadaan libur, nggak ada operasi catering, mesnya itu di atas, dia masak. Nah di situ mungkin ditinggal atau nggak tahu, ini orangnya lagi pingsan gitu. Cuma udah kelihatan api, baru tuh teriak. Kita semprot pakai alat pemadam, udah nggak mempan, angin terlalu besar, semua di atas posisinya. 6 unit mobil damkar dikerahkan, kurang dari 1 jam api berhasil dipadamkan. Diduga kebakaran disebabkan adanya konsleting listrik. Kemungkinan kita besar dari konsleting listrik. Soalnya sumber api ketahuan dari ujung pojok kamar, itu awalnya dari situ. Merembet langsung ke atas, ke atap ini semuanya karena atap terbuat dari kanopinya plastik terbakar. Tidak ada korban jiwa dan luka dalam peristiwa ini, namun kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Dua rumah semi permanen terbakar di Parepare, Sulawesi Selatan. Pemilik rumah histeris karena rumahnya habis terbakar. Video amatir warga merekam saat api melahap 2 rumah semi permanen di Jalan Sosial Parepare, Sulawesi Selatan. Warga baru mengetahui kejadian setelah api membesar dari salah satu rumah. Angin kencang serta bangunan dari kayu membuat api dengan cepat merambat ke rumah yang berada di sampingnya dan menghanguskan seluruh badan rumah. Kebakaran ini membuat warga panik, sementara pemilik rumah histeris melihat rumah dan harta bendanya ludes dilahap api. Petugas pemadam kebakaran yang tiba di lokasi langsung berupaya memadamkan api dibantu warga. Pas sampai api sudah habis. Sekitar berapa menit tadi? Cepat sekali kejadiannya, Pak. Karena dari depan kemarin saya tidak sampai 10 menit. Kira-kira api dari mana, Pak? Dari rumah sebelah situ. Oh, jadi ini 2 rumah terbakar. 2 rumah terbakar. Saya kena kontak dari rumah sebelah tuh. Sini. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, sementara petugas masih menyelidiki penyebab kebakaran. Kita beralih ke informasi lainnya, kesal tak diizinkan naik ke panggung hiburan resepsi pernikahan seorang oknum kepala desa di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat membuat onar. 1 orang dari keluarga pemilik hajat menjadi korban pemukulan. Keributan terjadi di tempat resepsi pernikahan warga di Kampung Pamahan, Desa Jatireja, Kecamatan Cikarang Timur, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Ironisnya keributan ini justru dilakukan seorang oknum kepala desa bersama teman-temannya. Kejadian berawal saat pelaku dan rekannya yang mabuk minuman keras dilarang tuan rumah untuk menyawer ke para sinden di panggung. Karena tetap memaksa, keributan pun tak terhindarkan. Yang berujung sang oknum kades memukul kerabat dari pemilik hajatan. Di pinggir jalan saya kena pukul. Nah di situ saya kejadiannya persisnya gitu. Oh berapa niatnya mau relerai ya? Ngelerai, jangan sampai ribut di tempat hajat karena yang hajat ini saudara saya dan gitu. Itu kalau dipukulnya di bagian mana Pak? Di sini nih. Hukum sesuai prosedur karena saya juga merasa dirugikan harga diri saya malu juga dengan tamu-tamu yang lain yang saya undang dari jauh maupun dari dekat. Nah, mau dihancurkan sama mereka
mau dibikin rusak acara saya sama mereka, ya saya juga nggak terima. Tetap saya akan mengadu kepada pihak hukum, saya serahkan kepada pihak hukum, tindak lanjutilah persoalan ini. Apalagi dilakukan oleh seorang oknum kepala desa. Keributan di resepsi pernikahan ini sudah dilaporkan ke Polres Metro Bekasi dan kini masih dalam penanganan petugas. Lembaga Survei Indonesia mengungkapkan bakal Capres Prabowo dan Ganjar Pranowo bersaing ketat dalam Pilpres 2024. Kami hadirkan informasi untuk Anda sesaat lagi.